Tidak. Kalau misalnya tidak, silahkan kalian bisa duduk kembali. Sudah rapi ya semuanya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar agar diberi kemudahan dan kelancaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silahkan Asep pimpin dulu doa ya. Duduk, siap, gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, sudah berdoa. Sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran melalui agenda. Apakah sudah diisi agendanya? Sudah. Ibu cek di agenda hari ini, alhamdulillah hadir semua. Kemudian Ibu cek juga berdasarkan tempat duduk kalian ada ya 15 orang semuanya hadir. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabar baik. Kalau perasaan kalian bagaimana hari ini? Senang. Iya. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, sebelum kita membahas materi untuk pertemuan ini, Ibu mau bertanya, apakah masih ada yang ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Coba siapa? Saya Bu. Silahkan. Waktu kemarin kita belajar penerapan bahasa pemrograman pada Arduino, Bu. Ya, belajar Arduino, Bu. Iya, betul. Jadi, pertemuan sebelumnya kita belajar penerapan bahasa pemrograman pada Arduino. Iya, betul. Nah, sekarang apakah ada yang ingat perbedaan Arduino IDE dengan Arduino Uno? Coba satu orang, siapa yang ada yang ingat? Saya, Bu. Silahkan, Dinda. Arduino Uno adalah microcontroller, Bu. Sedangkan Arduino IDE adalah perangkat lunak atau aplikasi untuk pemrograman yang nantinya programnya akan dimasukkan ke Arduino Uno. Iya, betul. Terima kasih ya. Sudah mengingat materi sebelumnya yang akan berhubungan dengan materi hari ini. Jadi, minggu lalu kita belajar bahasa pemrograman di Arduino IDE. Nah, sekarang kita akan melakukan pemrograman pada Arduino Uno ke microcontrollernya. Seperti itu. Nah, pada pertemuan ini ya tentunya kita itu memiliki tujuan dalam belajar ya, harus punya tujuan. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu membuat pemrograman input output. Di sini peserta didik itu adalah kalian ya, peserta didik di satuan pendidikan. Nah, mampu membuat pemrograman input output pada sensor LDR menggunakan Arduino IDE dan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Tujuan yang kedua yaitu mampu membuat rangkaian sensor LDR-nya ya. Nanti program itu akan diuji dan kepada rangkaiannya secara langsung seperti itu. Tujuan yang ketiga yaitu kalian mampu mengevaluasi pengujian program pada rangkaian sensor LDR ya, seperti troubleshooting, apakah ada kendala pada saat pengerjaannya ya, apakah misalnya sensornya bekerja dengan baik atau tidak, pemrogramannya ada yang salah atau tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada tujuan pembelajaran, tentunya ada penilaian. Di sini ada 4 aspek penilaian. Yang pertama, nilai pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran ini kita akan mengerjakan soal ya secara individu. Kalian berarti ya, nanti Ibu akan memberikan soal kepada kalian kerjakan secara masing-masing ya. Kemudian
Kemudian apa? Dalam mengatasi masalah. Nah, yang ketiga ada penilaian sikap. Nah, nanti ketika penilaian pengetahuan kan secara individu ya. Berarti kalau ada yang tengok kiri kanan itu termasuk apa? Kecurangan dan nyontek, tidak bekerja secara mandiri ya. Nah, kemudian ketika keterampilan kalian nanti sikapnya seperti apa nih dalam mengatasi masalah. Nah, seperti itu. Yang keempat itu ada penilaian kelompok ya. Penilaian kelompok itu nanti kalian kan bekerja secara berkelompok. Yang dinilai itu ketertiban. Apakah kalian gaduh atau tidak saat mengerjakan proyek? Kemudian kekompakan. Kalau takutnya ada yang egois nih, saya tidak mau menyelesaikan ini. Ya, seperti itu. Kamu aja yang kerjakan, saya tidak mau. Nah, itu kan tidak kompak. Kemudian ada performance ya. Nanti akan tampil ke depan ya bagaimana kalian memaparkan hasil dari uji coba kalian, praktik dan proyek kalian. Seperti itu. Dapat dipahami? Oke, nah, Ibu ada satu video untuk kalian. Kalian simak ya videonya. Kemudian kalau ada yang belum dipahami silahkan catat aja ya. Sudah selesai menyimaknya? Nah, dari video yang baru saja kita simak bersama-sama, apakah ada yang ingin berpendapat tentang isi video tersebut? Coba silahkan. Silahkan, Arif. Yang saya pahami dari video tersebut yaitu orang tersebut intinya ingin membuat lampu menyala otomatis saat malam hari secara serentak. Iya, Arif, terima kasih. Jadi menurut Arif, dari video yang Arif simak itu ada orang yang punya permasalahan ingin lampunya itu menyala otomatis secara serentak pada malam hari. Nah, silahkan siapa lagi yang ingin menambahkan atau berpendapat? Silahkan, Wirna. Dan saya lihat dari video tersebut begini, orang itu punya lampu di dinding luar rumahnya, kemudian stop kontak dari lampu itu berada jauh, yang satu di dalam rumah dan satunya lagi di dalam garasi. Nah, dia itu ingin lampunya menyala otomatis saat malam dan lampunya padam otomatis saat hari sudah terang. Iya, terima kasih ya, Arif dan Wirna. Tangan dulu ya. Ya, berdasarkan pemahaman Mirna, jadi orang tersebut punya lampu di luar rumahnya untuk menerangi di depan rumahnya ya saat malam hari. Nah, jadi menurut Mirna, yang dilihat Mirna itu stop kontaknya Pak jauh ya, yang satu di dalam dan yang satunya lagi ada di garasi. Nah, permasalahannya sama berarti ya, ingin menyalakan lampu otomatis pada saat malam hari dan padam pada saat menjelang siang pagi ya, seperti itu. Nah, dari kasus ini, apakah ada yang pernah melihat atau menggunakan lampu otomatis di sekitar kalian? Coba share ya, Bu. Silahkan, Rahma.
Saya pernah melihat lampu penerangan jalan umum yang menggunakan panel surya yang lampunya menyala setiap jam 6 sore. Iya, Rahma pernah melihat lampu penerangan jalan umum pakai panel surya ya. Menyalanya setiap jam 6. Ya. Apakah ada yang pernah melihat lampu jenis lain yang menyala sendiri? Silakan Aji. Di rumah bibi saya lampu luar depan rumahnya menyala sendiri. Katanya bibi membeli lampu otomatis yang banyak terjual di pasaran. Bentuknya seperti lampu LED putih pada umumnya seperti itu, Bu. Oh ya, jadi lampu ini ya, Bibi Aji menggunakan lampu ini di depan rumahnya, menyala otomatis pada saat malam hari. Nah, terima kasih ya kalian. Nah, di sini ada 2 kasus panel surya dengan lampu bohlam. Nah, di sini itu sama mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menyala otomatis. Hanya saja terdapat perbedaan. Untuk kasus yang Rahma pada penerangan jalan umum itu menggunakan timer ya, bisa diatur karena kan tadi nyalanya setiap jam 6 ya. Walaupun misalnya jam 6 masih terang, tapi lampu sudah nyala karena sudah jam 6. Seperti itu. Kalau untuk yang kasusnya bibinya Aji, nah itu menggunakan sensor cahaya karena tadi saat gelap menyala sendiri, saat terang padam sendiri lampunya. Berarti tergantung cahaya yang masuk ya. Kalau misalnya jam 6 masih terang, berarti lampunya masih padam kan, seperti itu. Apakah penjelasan Ibu dapat dipahami? Nah, yang kita pelajari sekarang yaitu akan lebih membahas kepada sensor cahayanya ya. Sensor cahaya pada lampu. Nah, sensor yang digunakan biasanya sensor LDR. Apakah di sini ada yang masih ingat materi tentang komponen sensor LDR pada dasar elektronika? Siapa yang masih ingat? Coba acungkan tangan. Saya, Bu. Iya, silakan. Gimana? Sensor LDR yaitu sensor cahaya, Bu. Sensor cahaya. Yang cara kerjanya ketika sensor tidak dapat cahaya maka lampu akan menyala. Lampu akan menyala. Iya, Dima. Terima kasih ya. Nah, jadi sensor LDR adalah sebuah resistor yang nilainya dapat berubah ya, tergantung cahaya yang masuk. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri, nah di sini ada komponen aslinya digambar dan ada simbolnya. Nah, di sini ada prinsip kerjanya. Nah, jadi pada saat LDR tidak menerima cahaya ya, di sini ada dark night time, cahaya gelap, resistansinya akan naik, akan tinggi sehingga tidak ada tegangan yang masuk ke dalam sensor LDR dan lampu akan menyala. Ya, apakah dapat dipahami? Paham. Nah, tadi itu kan kita materi ini membuat program input, output, digital dan analog pada sensor LDR. Nah, apa itu input? Sinyal yang masuk. Tadi ada yang bilang data yang masuk. Boleh ya. Kemudian output itu apa? Sinyal yang masuk. Sinyal yang keluar. Iya, data yang keluar. Input pasangannya dengan output. Input masuk, output keluar. Iya. Kemudian ada digital dan analog. Coba siapa yang tahu apa itu digital? Acungkan tangan. Saya, Bu. Silahkan Fikri. Sinyal yang nilainya hanya 2 Sinyal yang nilainya hanya 2. Apa aja nilainya Fikri? 0 dan 1 atau on dan off atau nyala dan mati. Iya, betul. Kemudian pasangannya adalah analog. Coba ada yang tahu analog apa? Saya, Bu. Oh iya, Tiara silahkan. Sinyal yang nilainya punya rentang, Bu. Nilai yang punya rentang. Contohnya apa? Suhu 0 sampai 100 derajat Celcius, kemudian tegangan bisa
sampai 5 volt. Iya, terima kasih ya Fikri dengan dan Mirna ya. Nah, baik. Jadi kalian bisa lihat di sini input itu masuk ya. Output keluar. Kalau input digital berarti sinyal yang berupa nilai 1 atau 0, logika high atau low, serta kondisi on atau off. ya, berarti sudah paham ya. Output digital sudah paham, Ibu lihat. Kemudian input analog sudah paham ya. Sekarang kita akan lanjut nih. Tadi sudah paham input, output, digital, analog. Nah, kalau sensor LDR itu termasuk apa? Input kah? Output kah? Digital kah? Atau analog kah? Coba ada yang mau berpendapat, silahkan. Saya Bu, Silahkan Rizky. menurut saya sensor LDR termasuk sensor analog karena tadi dari penjelasan Ibu bahwa nilai berubah tergantung cahaya yang menyinari. Jadi mungkin jika cahaya sendiri maka nilainya besar. Bahkan pada saat gelap bisa saja nilainya mencapai maksimal. Berarti ini ada rentangnya Bu, jadi termasuk analog. Iya, terima kasih penjelasannya. Coba ada yang mau menambahkan atau berbeda pendapat dengan Rizky, siapa? Saya Bu. Asep, boleh, silakan. Jadi menurut saya betul seperti apa yang dikatakan Rizky, bahwa sensor LDR termasuk sensor analog. Saya mau menambahkan bahwa menurut saya sensor LDR itu termasuk juga sebagai input dan output analog. Karena mendapat nilai berdasarkan dari cahaya yang menyinari. Berarti kan cahaya itu adalah sinyal yang masuk. Sedangkan outputnya juga memiliki rentang. Juga mungkin berupa nilai tahanan atau tegangan dari 0 sampai dengan 5 volt. Iya, betul. Terima kasih Rizky dan Asep atas pendapatnya ya. Kalian luar biasa. Ya, jadi Ibu simpulkan ya, sensor LDR ini sensor analog ya. Sensor analog bisa digunakan mau input ataupun output ya, termasuk sensor analog. Ingat ya, anak. Nah, kemudian tadi kita akan membuat sistem pencahayaan ya. Bagaimana cara kita membangun sistem pencahayaan dengan sensor LDR menggunakan Arduino? Apakah ada yang ingin berpendapat atau mengutarakan idenya? Siapa? Saya Bu. Silahkan. Menurut saya membangun pencahayaan otomatis dengan sensor LDR bisa menggunakan pemrograman menggunakan Arduino. Untuk lampunya mungkin bisa menggunakan LED yang kecil terlebih dahulu. Iya, terima kasih Rima. Ya, memang benar. Hari ini kita akan membuat project ya, membuat project pemrograman input output menggunakan apa? Arduino IDE untuk memprogram LDR. Nah, untuk lampu yang digunakannya memang ya kita akan mulai dari yang sederhana dulu, yaitu dari LED yang kecil terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, nanti itu kan kita akan membuat proyek yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu mau bertanya nih, untuk membagi kelompoknya mau seperti apa? Ada yang mau mengusulkan tidak? Bu, silahkan. Menurut saya kelompoknya seperti yang minggu kemarin saja. Seperti yang minggu kemarin saja menurut Dinda nih. Apakah ada usulan lain? Atau pendapat lain atau setuju dengan Dinda? Setuju. Setuju dengan Dinda. Baik ya. Setuju dengan Dinda. Berarti kalian silahkan sekarang duduk berkelompok ya. Silahkan duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing seperti minggu kemarin.
aja, Bu. Boleh, terima kasih Asep. Nah, di situ di dalam di luar toolbox itu ada nomor ya, nomor toolbox. Itu berarti sebagai nomor kelompok aja ya. Ya, setuju tidak? Setuju. Berarti yang mendapatkan toolbox 1 adalah kelompok 1. Coba siapa kelompok 1? Saya, Bu. 2 mana? 3 4 berarti 5 yang terakhir 5. Sekarang kalian silahkan buka dulu toolboxnya, lalu keluarkan lembar kerjanya. Lepas lembar kerjanya, coba keluarkan terlebih dahulu. Sudah dikeluarkan? Nah, nanti setiap kelompok itu akan bertugas untuk mencatat ya. Pertama mungkin melakukan pemrograman, membuat rangkaian, kemudian mencatat setiap permasalahan yang terjadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian lihat di sana ada ini apa, ada langkah-langkah pengerjaannya ya, sudah terlihat. Ada berapa pekerjaan? Ada 2 atau 3 pekerjaan? Pekerjaan. Ibu sekarang mau menentukan waktu dulu untuk mengerjakan proyeknya, kan ada beberapa pekerjaan 2 ya. Ya. Nah, apakah ada yang mau mengusulkan dulu waktu untuk mengerjakan proyek ini berapa menit? Silakan. Iya, kelompok berapa? Kelompok 3 mau mengusulkan berapa menit? Menurut kelompok saya 30 menit cukup untuk mengerjakan program dan rangkaian. Menurut kelompok 3, 30 menit itu cukup. Ya, karena ada apa? Program dan rangkaian. Apakah ada usulan lain atau tidak? Tidak, Bu. Ada kelompok lain? Sudah setuju? Setuju. Nah, Ibu mau menambahkan ya. Jadi di sini itu Ibu rincikan mungkin cukup ya 30 menit. 15 menit mungkin untuk mengerjakan apa? Program. 10 menit untuk Membuat membuat rangkaian. Nah, dan 5 menitnya lagi antisipasi apabila ada masalah. Kalian troubleshooting ya. 5 menitnya lagi. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa yang ada di LKPD. Menurut Ibu itu sudah sangat jelas ya, sangat rinci. Mungkin dikhawatirkan tidak ada yang mengerti ya. Tidak ada yang mengerti. Nah, di situ kalian untuk yang pekerjaan pertama, pemrograman, kalian tinggal mengetik aja, menyalin saja apa yang ada di LKPD, sesuaikan dengan yang ada di LKPD. Ketikkan ke dalam laptop, ke dalam aplikasi Arduino. Nah, ya ketikkan ya, nanti ketika setelah selesai membuat programnya, kalian verifikasi programnya. Takutnya ada yang terlewat 1 huruf, 1 angka ya. Seperti itu, karena meskipun terlewat 1 simbol saja akan salah. Programnya tidak akan terverifikasi. Seperti itu untuk yang program. Nah, kemudian untuk yang langkah-langkah pada pembuat rangkaian, di sana coba lihat di halaman kedua. Di halaman kedua ada gambar rangkaian ya. Ya, ada gambar rangkaiannya. Kalian bisa melihat merangkai rangkaiannya dari skema gambar yang ada di lembar kedua itu, di lembar kerja. Ya, bukan sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, di situ kan ada warna kabel ya, warna-warni itu untuk memudahkan kalian ya, kalau disamakan kabelnya semua, takutnya kalian pusing ya. Gitu. Jadi Ibu sengaja membuat kabelnya berwarna-warni. Nah, dan kabel itu juga bebas, tidak harus sama dengan yang aslinya. Bisa
Bu. Kelompok 3. 3 ada kendala yang ini warna orange menunjukkan masalah. Coba dibaca ini apa? Problem uploading to board. Apa yang udah kalian coba baca ini?
Iya, sama ngomong terkait. Iya, bagi-bagi tugas. Kelompok 3 sudah sampai pengerjaan coding. Masih banyak codingnya? Dikit lagi Bu. Sedikit lagi ya. Digital week. Antisipasi Bu. Ada yang sudah selesai programnya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Selesai, lanjut ke membuat rangkaian. Bikin DT kemana? Bikin DT dalam sekali kau. Sudah selesai? Sudah Bu, ngerangkai. Iya, silakan merangkai ya. Ini mana? Dia. Mana perlu? Kedua. Ini. Itu 13. Oh, ini upload. Oke, coba upload ya programnya. Berhasil tidak? Ya, coba dicek lagi ya. Barangkali ada rangkaian yang terlewat. Store kan 12 udah gitu. Kayak gitu. Perlu bantuan tidak? Tidak Bu. Sudah Bu. Coba Ibu lihat.
sensornya. Nah, apakah sesuai? Sesuai. Ya. Coba sekarang lihat di serial monitornya. Coba tuh dilihat yang di ujung sini. Maaf ya, yang ini. Coba lihat datanya. Saya masuk berapa? Serial monitor. Ya. Klik lagi. Nah, ada angka yang muncul? Ada Bu. Ada. Sip. Ini adalah nilai tegangan, ya. Ya. Dan itu adalah nilai resistansinya. Gitu. Cut. Sekarang menuju ke rangkaiannya. Cepat ya, kelompok ini cepat ya berarti mengerjakannya. Tinggal menguji rangkaian. Jangan lupa dicatat kalau kalian mengerjakan berapa menit selesainya ya. Program berapa menit selesainya, sampai berapa menit. Programnya dicatat ya. Tadi yang kalian tanyakan ke ibu, catat ya. Sudah? Kelompok siapa yang sudah? Kelompok satu. Oh, kelompok satu ini mau ke kelompok dua dulu ya. Kendala. Bagaimana? Saya tidak mengerti nilainya di mana. Jadi barisnya sudah selesai ya programnya, tapi ketika verifikasi masih merah. Itu. Coba lihat dulu keterangannya ya. Keterangannya. Nah, coba lihat lagi programnya mana. Lihat, di sini keterangannya itu before ya. Before itu berarti sebelumnya, sebelum baris yang ini. Coba baris yang ini itu yang mana di sini? Coba lihat. Nah, berarti sebelum serial ini di atasnya. Coba ada yang tertinggal kayaknya. Ibu lihat ada yang tertinggal. Coba mana? Nah kan? Iya ini tandanya terlewat kan, makanya dari tadi adalah
Bu mau bertanya? Boleh, kelompok 4 ya? Iya. 4. Ini proses mau upload error gimana? Error code ID. Ini coba dicek lagi di pengaturan toolsnya. Terus. Coba dicek. Oh iya Bu, ini wordnya. Sudah Bu, bisa Bu. Jadi tinggal melanjutkan ke rangkaian ya. Waktunya 15 menit lagi ya. Ya Bu. Lihat lagi gambarnya dengan seksama perbedaan mungkin digital dan analognya.
Ustaz sudah selesai. Bu, kelompok 4 sudah. Kelompok 4 sudah. Mari cek. Oke, bagus ya. Catat ya kendala-kendala yang tadi. Lihat kalian. Waktunya selesai berapa menit? Kelompok 1 masih bagian apa? Hampir selesai. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah. Cek ya. Nah, coba tarik masih. Tutup sensornya. Tutup sensornya. Ke tangan kamu. Semuanya. Ada yang tidak? Coba ibu cek ya. Ini ibu udah selesai. Kelompok 1 ya sebentar ya. Ibu kelompok 2. Sudah ya. Kelompok 5 udah sudah Bu. Nanti kendalanya cepet ya. Kendala yang kalian alami apa? Kelompok 1. Kelompok 1. Tadi ada sedikit kendala tapi udah bisa diatasi. Ya, coba sekarang uji. Jangan lupa catat ya setiap permasalahan yang terjadi. Catat.
Karena kalian sudah berhasil ya, semua kelompok itu sudah cek, sudah berhasil melakukan pemrograman dan coba langsung pada rangkaiannya ya. Nah, waktu yang tadi kita kerjakan, yang kita butuhkan adalah berapa? 30 menit. Nah, kalian hebat, luar biasa, bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit. Nah, waktu yang tersisa itu ada 2 menit. Nah, waktu yang tersisa 2 menit. Nah, karena ibu tadi sudah berkeliling ya, menilai juga sebagian, melihat hasilnya. Sekarang ibu ingin ada perwakilan kelompok. 2 kelompok saja ya yang ibu butuhkan ya untuk melakukan presentasi. Nah, tadi kelompok A itu katanya sudah siap. Kelompok A ingin melakukan presentasi. Ada lagi kelompok lain, ibu butuh 2 kelompok saja. Kelompok 1 sudah siap. Siapa? Kelompok saya Bu, kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap. Siapa dulu yang mau maju ke depan? Kelompok kami dulu. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 untuk maju ke depan. Presentasinya di sini aja ya. Aku akan dulu ini supaya tidak menghalangi. Silakan. Alatnya dibawa ya, nanti ditunjukkan di teman kalian. Alatnya dibawa, tunjukkan. Komputernya tidak usah ya, tidak perlu dibawa komputernya. Nanti akan dibantu dengan menggunakan adaptor saja untuk sumber listriknya. Silahkan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil uji coba proyek kami mengenai pemrograman input output digital dan analog pada sensor LDR. Sebelum itu kami akan menunjukkan terlebih dahulu Mana? Apakah ada kendala? Nah, seperti ini ya. Ketika ditutup, dia akan menyala, dan ketika tidak ada yang menutupinya, dia akan padam. Untuk materinya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Hasilnya yaitu lampu menyala pada saat sensor tertutup. Kemudian pembacaan serial monitor menunjukkan tegangan yang masuk ke sensor LDR yaitu berkisar dari 0 sampai 1,4 volt. Sedangkan pada saat sensor diberi cahaya, lampunya menjadi padam. Tegangannya yang terlihat pada serial monitor juga menjadi besar, berkisar 4 sampai 5 volt. Dilanjut oleh Dima. Pada bahasa pemrogramannya, di sini nama sensor pin adalah nama kaki sensor LDR yang terhubung ke Arduino. Kemudian hasil pembaca sensor LDR akan disimpan pada sensor value. Lalu nilai itu akan diubah menjadi tegangan atau disimpan dengan nama voltage untuk menampilkan nilai LDR dan voltage tersebut, maka
pada baris pemrogramannya ditambahkan serial print TLN sehingga kita dapat melihat nilai tegangan dan nilai sensor LDR. Permasalahan yang kami hadapi saat mengerjakan proyek ini yaitu terdapat kesalahan pada baris pemrograman. Ada simbol yang terbalik pada baris voltage yang seharusnya simbol lebih kecil, kami malah mengetik simbol yang lebih besar. Hal ini kami ketahui saat uji coba sensor dengan menutup sensor tapi cahaya lampunya menyala. Mohon maaf padam, sedangkan saat diberi cahaya lampunya menyala. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengecek lagi program secara teliti dan akhirnya titik permasalahannya ketemu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Akan ada yang mau bertanya tidak? Saya Bu. Silakan. Saya perwakilan kelompok 2 saya perwakilan kelompok 3 ingin bertanya terkait permasalahan yang kalian hadapi. Bagaimana cara kalian tahu bahwa masalahnya timbul dari pemrograman? Terima kasih atas pertanyaannya, Rafli. Izin menjawab. Sebelumnya, awalnya kami tidak mengira kesalahan ada di program. Karena saat diverifikasi programnya sudah berhasil dan saat diupload tidak ada kendala. Jadi kami langsung mengecek ke bagian rangkaiannya terlebih dahulu. Setelah dicek rangkaiannya tidak ada masalah juga dan sudah sesuai dengan skema pada lembar kerja. Kemudian kami mengecek ke bagian program secara menyeluruh dan terdapat kesalahan pada satu simbol saja. Cukup? Apakah dapat dipahami, Rafli? Dapat. Iya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, sepertinya tidak ada ya. Karena mungkin ya kalian tidak ada yang mau bertanya lagi pada kelompok 1. Nah, sekarang Ibu ingin meminta pendapat nih. Satu aja, dari perwakilan kelompokan aja nih. Ibu ingin meminta pendapat terkait penampilan dari kelompok 1. Kelompok siapa? Pendapat. Ayo, Kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Saya perwakilan kelompok 2 ingin memberikan pendapat mengenai penampilan presentasi kelompok 1. Menurut saya, penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Kemudian anggotanya juga aktif dalam menjelaskannya. Iya, terima kasih atas penilaiannya ya kepada kelompok 2, kelompok 3 yang sudah bertanya dan kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya, hasil proyeknya. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Untuk rangkaiannya dibawa kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya tadi yang ingin maju ke depan adalah kelompok 4 ya. Silahkan kelompok 4 ke depan untuk menunjukkan hasil proyeknya dan memaparkan hasil uji cobanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil uji coba proyek kami mengenai pemrograman input atau output digital dan analog pada sensor LDR. Sebelumnya kami akan menunjukkan hasil dari proyek kami terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini hasil dari proyek kami. Nah, keterangannya, jadi pada saat sensor LDR ini terkena cahaya, maka hambatan dari LDR ini akan tinggi sehingga tidak akan mengalirkan arus dan lampu tidak akan menyala.
Nah, pada saat ditutup atau si sensor LDR ini terkena gelap, maka arus akan mengalir lebih besar terhadap LED sehingga lampu LED menjadi menyala. Nah, untuk proyek kami seperti ini. Untuk materi selanjutnya dipersilakan kepada teman saya. Analisis program ini kelompok kami yaitu baris program tersebut menggunakan analog grade untuk membaca sensor LDR. Kemudian ada digital grade untuk menentukan LED menyala atau padam. Nah, dari sini kami melihat bahwa walaupun inputnya analog, tapi outputnya bisa dijadikan digital. Karena pada LED hanya ada dua kondisi, yaitu on atau off, karena nilainya sudah diatur pada program. Permasalahan yang kelompok kami hadapi saat mengerjakan proyek ini terdapat kesulitan saat mengupload program, yaitu muncul keterangan problem uploading to board untuk Arduino Uno tidak tersedia. Cara kami mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengecek port dan menu tools. Barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Saya Bu. Kelompok 5, silakan. Saya dari kelompok 5 ingin meminta penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai pemecahan masalahnya karena belum mengerti. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi, pada saat kami mengalami kendala tersebut, kami mengecek di menu tools. Kemudian, melihat portnya tidak ada keterangan Arduino-nya. Itu berarti tidak ada yang terhubung ke Arduino, padahal sudah disambungkan dengan kabel. Kemudian, kami memindahkan ke soket USB yang di sebelahnya. Lalu, kami cek lagi di tools dan sudah ada port yang keterangannya Arduino. Lalu, kami klik itu, kemudian programnya diupload lagi dan berhasil. Apakah cukup? Dapat dimengerti, Mirna? Iya. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok 4? Barangkali ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Artinya kalian diam, tidak ada yang bertanya. Nah, sekarang Ibu mau meminta perwakilan kelompok kalian yang ada di sana untuk menilai dari penampilan kelompok 4. Coba kelompok siapa? Saya, Bu. Kelompok 3 silakan, kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberi pendapat mengenai penampilan kelompok 4. Menurut kelompok saya, penampilan kelompok 4 sudah bagus. Sudah menjelaskan semua hasil kerja dengan bahasa yang mudah dipahami. Hanya saja mungkin tadi bagian penyelesaian masalahnya tidak dijelaskan secara rinci saat presentasi. Tetapi saat ada yang bertanya, jawabannya sangat memuaskan dan mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Aji atas penilaiannya. Terima kasih juga kepada kelompok 5 yang sudah bertanya dan kepada kelompok 1 yang sudah berani menampilkan hasil dari proyeknya. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya. Nah, kenapa di sini Ibu hanya perlu 2 kelompok saja untuk sebagai sampel ya untuk presentasi ke depan, karena Ibu tadi juga sudah melihat kalian sudah berhasil semua ya untuk proyeknya. Ibu juga sudah menilai sebagian yang apa yang Ibu lihat, dan mungkin untuk lebih lengkapnya nanti Ibu akan menilai dari lembar kerja yang akan kalian kumpulkan nanti ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi bersama terkait pengerjaan proyek ini. Evaluasi ya. Menurut Ibu, kalian sudah sangat baik ya dalam mengerjakan proyek. Ibu lihat juga tertib, kemudian waktu yang dibutuhkan cukup ya, cukup malah tersisa ya, tersisa. Kemudian kalian juga sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi, seperti itu. Tadi juga
kosong. Sekarang tangannya simpan di atas paha kalian. Paha atas, bukan paha bawah. Paha atas ya. Simpan di paha atas kalian. Setelah itu tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, ulangi lagi. Pikirkan semua beban yang ada di kepala kalian. Buang nafas, buang bersama nafas kalian. Apakah sudah hilang bebannya? Ada yang sudah, ada yang belum. Kita ulangi. Bareng ya ulanginya. 1, 2, 3, tarik nafas. Lepaskan, rasakan, rileks ya, rileks, duduk senyaman mungkin ya. Duduk yang nyaman ya Arif ya. Arif kayaknya pusing banget ya. Arif, duduk senyaman mungkin Arif. Tarik nafas Arif. Keluarkan, tenang, rileks ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian sudah luar biasa ya kali ini. Ibu sangat mengapresiasi kalian ya. Nah, setelah kita relaksasi, mungkin sekarang kita akan apa? Tadi terakhir ada apa? Ada ujian. Lebih tepatnya tes individu ya. Tes individu. Nah, untuk tes ini ada di link Google Drive. Ibu juga di Google Drive apa? Google Form ya. Ibu salah menyebutkan. Ada di link Google Form. Nah, untuk linknya Ibu sudah kirimkan. Coba lihat HP-nya, dilihat apakah sudah ada. Ya, Google Form-nya sudah ada belum? Yang Ibu kirim, coba lihat. Ibu sudah mengirim. Kalau misalnya linknya tidak terbuka, bisa dikirimkan dulu ke grup lagi, nanti linknya akan terbaca, atau bisa mengetik yang ini linknya. Nah, untuk pengerjaannya untuk berapa menit? Kira-kira, soalnya hanya 5 soal. 5 menit saja. Soalnya 5 soal, kalian butuh waktu 5 menit. Nah, berarti boleh ya dimulai dari sekarang. Ingat ya, jangan tengok kanan kiri. Fokus kepada pekerjaan sendiri. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang, silahkan.
Bu. Silahkan. Perasaan Erdin bagaimana? Menurut saya Bu, pembelajaran ini sangat berkesan, menyenangkan dan membuat saya jadi berpikir kritis. Ya. Saya jadi tahu bagaimana sistem lampu otomatis dimulai dari proyek yang sederhana dulu. Hal ini membuat saya jadi berpikir lebih jauh dan luas. Mengenai pengembangan dari sensor LDR ini juga saya memiliki pengalaman yang nyata dalam membangun sistem pencahayaan otomatis. Sudah Erdin? Sudah. Ya, terima kasih ya Erdin. Tepuk tangan dulu ya. Menurut Erdin, perasaan Erdin sangat berkesan. Katanya, pikiran Erdin menjadi lebih terbuka, menjadi lebih luas tentang pengembangan dari sensor LDR ini. Ya, karena kita memulainya dari proyek yang paling sederhana dulu. Ya, setelah itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya, bagaimana perasaan kalian? Apakah Apakah kalian senang, sedih, atau malah ada yang bingung nih, tidak mengerti? Coba, senang, sedih? Senang. Ada yang bingung tidak? Tidak. Yakin? Yakin seyakin-yakinnya? Yakin. Alhamdulillah ya kalau semuanya merasa senang seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin meminta nih satu orang lagi ya untuk menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan ini ya dari awal sampai akhir. Ada yang mau menyimpulkan siapa? Saya Bu. Ai, boleh. Ai, silahkan. Menurut saya, proyek hari ini sebetulnya merupakan dasar yang harus dipahami betul-betul karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sering tidak sadar, pada proyek ini saya mendapat pengalaman yang bermakna karena saya bisa langsung mempraktikkan apa yang saya pelajari. Selain itu juga kerjasama tim dalam proyek ini sangat penting. Terlebih lagi saat terjadi kendala, kekompakan tim sangat penting. Iya, bagus ya Ai. Jadi menurut Ai tadi kekompakan dalam mengerjakan proyek itu sangat penting ya. Misal nih kalian nanti ketika sudah bekerja ya, kalian mendapatkan proyek dari perusahaan mungkin yang harus diselesaikan secara berkelompok atau punya tim nih. Kalian nanti harus kompak ya dengan tim kalian karena itu merupakan salah satu kunci dari keberhasilan proyek kalian, terlebih dari kemampuan masing-masing ya, karena kekompakan tim itu salah satu kuncinya. Jangan ada yang egois. Saya ingin ini, kamu ingin ini. Ya harus bisa kompak ya. Seperti itu. Tepuk tangan dulu ya untuk Ai. Kalian sangat hebat, sangat luar biasa ya. Nah, anak-anak, sekarang karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu akan memberikan informasi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya masih tentang pemrograman input-output sensor LDR. Hanya saja terdapat penambahan fitur, atau kalau sekarang kita menggunakan LED yang kecil kan, menggunakan tegangan listrik yang kecil. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan lampu AC seperti yang di Bibi Aji ya. Kalau yang di Bibi Aji itu tadi lampunya sudah satu paket ya, sensornya di dalam. Itu karena buatan perusahaan. Nah, kalau kita terpisah dulu lampu dengan sensornya. Nah, untuk pengembangan nanti lebih lanjut bisa ke Erdin. Tadi kan Erdin berpikir lebih lanjut tentang pengembangan ini. Nah, ya dapat dipahami? Ya, seperti itu penambahan fitur menggunakan lampu AC. Ya, betul ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini kita telah selesai ya. Sekarang sebelum di
diakhiri, Ibu ingin kalian membereskan lagi peralatannya, ya, dimasukkan lagi komponennya, alat dan bahannya, kemudian KPD-nya tolong dikumpulkan ke meja Ibu, ya. Nanti toolbox-nya tolong dibantu ya supaya dikumpulkan lagi di depan, dan kalian kembali lagi tempat duduknya semula seperti tadi ya. Dapat dipahami? Ya, silakan kerjakan ya. Sekarang tolong lihat kebersihannya lagi ya. Kebersihannya coba lihat lagi. Takutnya ada sampah atau ada yang belum rapi misalnya. Komputer sudah ditutup? Sudah dimatikan ya. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mau meminta kepada Asep untuk mengakhiri pembelajaran ini. Silakan Asep untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Setelah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam.